Bab 734. Siapa lagi? Warrior yang baru selesai bicara, seorang pria berjubah putih panjang dan memakai topeng putih pun mendadak muncul di depan warrior yang. Pria ini muncul, semua orang pun merasakan aura dingin misterius. Di waktu bersamaan, semua orang pun menyadari, ruang di sekitar pria berjubah putih ini pun mulai membeku. Ketua Paviliun Salju. Semua orang pun muncul pemikiran seperti ini. Kenapa tidak ada orang yang bisa memastikan dia adalah Ketua Paviliun Salju? Karena Ketua Paviliun Salju ini sangat misterius, bahkan petinggi Paviliun Salju saja belum tentu melihat wajah aslinya. Tentu saja, tidak peduli apakah orang di depan ini adalah Ketua Paviliun Salju atau bukan, tapi pasti bukan orang biasa. Pria berjubah putih pun menyentil satu tetes darah pun muncul dan jatuh di atas perjanjian hidup dan mati. Paviliun Salju semenjak berdiri sampai sekarang, sudah ada ratusan ribu tahun, pernah berjaya, juga pernah merosot, tapi tidak pernah dihina. Kamu adalah orang pertama yang berani datang ke markas utama Paviliun, tapi aku percaya kamu juga orang paling terakhir. Warrior yang berkata, sebenarnya, aku tidak ada dendam besar dengan Paviliun Salju. Sayangnya, orang Paviliun Salju seperti Sok hebat. Tidak membunuh kalian, kalian akan merasa aku takut, lalu terus datang menyusahkanku. Jika seperti ini, aku harus menyelesaikan masalah langsung sampai ke akarnya. Orang Paviliun Salju boleh mati, tapi tidak boleh kehilangan martabat, juga tidak boleh dihina. Ujar pria berjubah putih. Warrior yang mengepal erat sepasang tangan dan berkata, hari ini aku akan membunuh semua orang Paviliun Salju, juga akan menghancurkan reputasi Paviliun Salju. Silakan coba saja. Setelah pria berjubah putih selesai berkata, dimensi di sekitar warrior yang pun mulai membeku secara aneh. Kecepatan membeku sangat cepat, hanya dalam sekejap mata, dimensi di sekitar warrior yang semuanya sudah membeku. Tidak hanya seperti ini, suhu udara pun menurun sampai -100 derajat, pendekar hitam yang lemah pun langsung membeku di tempat. Sangat menakutkan. Bahkan Purnama Fu saat ini juga mulai serius, karena aura dingin yang memancar keluar dari pria berjubah putih ini membuat darah dan energi hitamnya hampir saja membeku. Apakah warrior yang bisa mengalahkannya? Jika saat ini warrior yang bisa menggunakan pedang, dia percaya warrior yang pasti bisa mengalahkannya. Masalahnya sekarang warrior yang tidak boleh menggunakan pedang, karena sekali menggunakan pedang maka status dia pasti akan ketahuan. Di saat itu, maka warrior yang pasti akan mati, karena di sini adalah markas utama kelompok suci. Tapi jika tidak menggunakan pedang, apakah warrior yang masih bisa mengalahkan pria berjubah putih misterius ini? Buff. Saat ini, dinding es yang mengurung warrior yang mendadak meledak, selanjutnya warrior yang pun terbang keluar menyerang ke arah pria berjubah putih. Awalnya kecepatan warrior yang sangat cepat, orang hanya bisa melihat bayangan hitam, tetapi tidak lama kemudian, kecepatan warrior yang pun menjadi lambat, karena muncul banyak dinding es yang menghalangi, juga karena dinding es ini, kecepatan warrior yang barulah menjadi lambat. Tidak lama kemudian, warrior yang pun berhenti, karena di sekitarnya muncul satu lapis demi satu lapis dinding es. Dinding es ini terus menekan ke arahnya, membuat dia tidak bisa mempercepat kecepatannya. Kekuatan fisikmu sangat kuat. Aku pun tidak yakin bisa menghancurkan kekuatan pertahananmu, tapi aku bisa menggunakan dinding es untuk mengurungmu. Setelah pria berjubah putih selesai berkata, warrior yang merasa suhu di sekitar pun turun lagi, dinding es ini pun semakin tebal. Warrior yang pun mulai serius,
karena dia menyadari darah di dalam tubuhmu ada tanda-tanda akan membeku. Kali ini, dia harus mengakui kelompok suci memang banyak orang-orang misterius yang hebat. Tentu saja, ingin membunuh dia dengan cara ini, mimpi di siang bolong. Energi berwarna ungu yang ada di dalam tubuh warrior yang mulai bergerak dan mengalir ke sekujur badannya. Energi ungu ini mulai bergerak, rasa dingin di badan pun mulai hilang, suhu tubuh kembali normal. Ingin menggunakan es mengurungku? Mustahil. Warrior yang pun meninju, kekuatan tinjuan yang kuat langsung keluar menghantam ke dinding es yang ada di depannya. Dinding es ini seketika menjadi serpihan es. Bam! Kaki kanan warrior yang menginjak permukaan tanah, langsung lompat ke atas. Kali ini, tidak ada dinding es yang bisa menghalangi warrior yang. Selama proses, sepasang tangan warrior yang juga tidak berhenti, tetap terus diayunkan, muncul energi tinju yang tak berwujud menghantam ke dinding es dan seketika ambruk. Warrior yang muncul di depan pria berjubah putih, mengayunkan tinjuan yang kuat, langsung membuat dimensi di sekitar retak. Sebuah perisai es muncul mendadak di depan pria berjubah putih. Buff! Tinjuan warrior yang baru menyentuh perisai es, ekspresi warrior yang pun berubah. Lalu, di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, warrior yang pun terpelanting ke belakang, hampir 100 meter barulah berhenti. Ho! Warrior yang batuk beberapa kali, menundukkan kepala melihat tangan kanannya sekarang masih bergetar. Dia menghirup napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepala melihat ke arah pria berjubah putih yang ada di kejauhan dan berkata, perisai es yang mantap. Bisa memantulkan kekuatan orang. Sebelumnya dia terbang bukan karena serangan pria berjubah putih, melainkan karena kekuatan diri sendiri. Saat dia menghantam perisai es, dia merasakan semua kekuatan dia memantul ke badannya sendiri. Jika bukan karena kekuatan fisik yang kuat, mungkin dia sudah mati karena kekuatan tinjuan dirinya sendiri. Kekuatan fisik dan pertahananmu ini memang lebih kuat dari klan iblis, klan siluman, bahkan klan batu yang pernah aku jumpai. Tapi dengan adanya perisai es ini, kamu pasti akan mati. Ujar pria berjubah putih. Iyakah? Warrior yang mengeluarkan sarung tinju emas tua milik Grace Yu dan memakainya. Warrior yang menggerakkan batin, di sarung tinju pun muncul sisik naga. Warrior yang kembali terbang ke depan hadapan pria berjubah putih, sama seperti sebelumnya, meninju ke arahnya, sedangkan pria berjubah putih ini tidak menghindar, menggunakan perisai es untuk menghadang. Buff! Kali ini, warrior yang tidak terpelanting ke belakang, hanya mundur beberapa langkah. Tentunya yang paling penting pria berjubah putih ini juga mundur ke belakang. Masing-masing mundur hampir 100 meter baru berhenti. Tapi 1 detik kemudian, warrior yang kembali menyerang dan meninju sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, mereka berdua pun mundur ke belakang, tapi warrior yang terus maju dan meninju ke arahnya. Tidak lama kemudian, semua orang mulai menyadari pria berjubah putih ini sudah tak berdaya, karena muncul darah yang mengalir dari topeng putihnya itu. Warrior yang bisa menahan pantulan energi kuat dari perisai es, tapi pria berjubah putih tidak bisa menahan gelombang energi yang mengalir dari perisai es. Sekarang, warrior yang kembali menghantam dengan kuat, pria berjubah putih sudah tidak bisa menahan dan muncul luka dalam yang parah. Kali ini, warrior yang kembali muncul di depan pria berjubah putih, tapi kali ini di saat akan menghantam perisai es, tangan warrior yang berubah menjadi menangkap, langsung menangkap perisai es ini. Pria berjubah putih pun kaget, dia tentu saja mengetahui apa yang ingin dilakukan warrior yang,
langsung mengendalikan perisai es dan mengeluarkan pisau es menusuk ke arah warrior Yang. Serangan jarak dekat ini, kening warrior Yang pun berkerut, karena pisau es ini bisa membuat dia merasa sakit, tapi tidak lama kemudian, dia pun mulai bahagia, karena ini adalah sebuah benda pusaka. Warrior Yang berteriak, tangan kiri juga menggenggam perisai es, lalu menarik kuat dan melempar masuk ke dalam pagoda Hongmeng. Sama seperti perisai mana, perisai es ini masuk ke pagoda Hongmeng langsung tenang. Kehilangan perisai es ini, sudah tidak ada penghalang, warrior Yang langsung meninju ke arah perut pria berjubah putih. Buff. Pria berjubah putih pun terbang ke belakang. Di udara, pria berjubah putih ini melihat warrior Yang dengan terkejut dan berkata, "Mustahil. Perisai es ini adalah senjata Dao aku, juga merupakan roh senjata dari es, kenapa kamu bisa?" Saat ini, warrior Yang kembali muncul di depannya. Ekspresi warrior Yang sedikit sadis dan berkata, "Aku tidak tertarik mendengar penjelasanmu." Selesai berkata, langsung menendang ke arah perut pria berjubah putih ini. Buff. Pria berjubah putih pun terpelanting keluar dan menghantam ke dinding gedung paviliun salju. Sama seperti Grace Yu, pria berjubah putih ini langsung tepar dan mati. Warrior Yang melambaikan tangan kanan, dari mayat terbang keluar cincin penyimpanan yang terbuat dari es. Setelah menyimpan cincin penyimpanan ini, warrior Yang pun melirik ke arah orang paviliun salju dan berkata, "Siapa lagi? Siapa lagi?" Sangat berwibawa, warrior Yang sekarang bagi pendekar hitam yang menonton keramaian ini sangatlah berwibawa. Membunuh orang paviliun salju, lalu datang ke markas utama paviliun salju, juga di depan paviliun salju membunuh Grace Yu urutan 10 peringkat suci dan pria berjubah putih ini. Mulai dari sekarang tidak peduli siapa pasti akan mengenal nama Mario Yang. Nama dia juga akan tersebar luar di tanah suci, ingat di tanah suci bukan hanya di kelompok suci. Saat ini, Alinmu paling bahagia, karena kedepannya Istana Bulan akan bertambah satu si jenius super. Dia sekarang sangat bersyukur, waktu itu tidak meninggalkannya. Dibandingkan Alinmu, Jack Gong saat ini sedikit menyesal, sebelumnya dia tidak begitu memandang penting warrior Yang. Tapi sekarang, kekuatan yang ditunjukkan warrior Yang sebelumnya bagi mereka masih sekedar cukup, tapi sekarang Jack Gong menggeleng kepala, dalam hati juga merasa bersyukur, karena sebelumnya meskipun tidak berhasil merekrut Mario Yang ini, tapi setidaknya tidak menjalin hubungan jelek dengannya. Sekarang dia pun mengerti, orang di depannya ini adalah orang gila. Orang paviliun salju tidak ada yang menjawab, juga tidak ada orang yang berani menjawab perkataan warrior Yang. Urutan 10 peringkat suci, lalu pria berjubah putih misterius yang kuat ini. Mereka maju, semuanya hanya pergi mengantar mati. Warrior yang berkaya, tidak ada orang lagi. Kalau begitu aku akan membunuh satu persatu. Semua orang paviliun salju pun panik dan ketakutan. Masalah ini, cukup sampai di sini saja. Saat ini, mendadak terdengar suara seorang wanita. Lalu seseorang pun muncul di depan warrior Yang. Melihat orang ini, ekspresi semua orang pun berubah, termasuk warrior Yang. Karena dia pernah melihat dan bertarung dengan orang ini. Bersambung.